Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah pengajian Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara kajian ini. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita di sore hari ini mampu melaksanakan tugas kita sehari-hari dan dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama mengkaji ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang terkumpul di dalam sebuah kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga di sore hari ini Allah selalu melimpahkan keberkahannya kepada kita, kesehatannya, taufik dan hidayahnya, serta memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam agamanya, agar kita mampu melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah atas kita semua dan dimudahkan di dalam melaksanakan amalan soleh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kaum muslimin, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita akan mengkaji bersama sebagaimana setiap hari Rabu sore jam 4 sampai jam 5. Kita akan mengkaji kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita menjelaskan masalah-masalah di dalam buku ini sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah masalah yang ke-44 dari kitab Masail Jahiliyah, di mana masalah yang ke-44 ini adalah masalah yang berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah di dalam beralasan dengan takdir ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ini adalah masalah yang cukup unik dan masalah yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka selalu beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan,
Al-mas'alatur rabi'atu wal arba'un. Masalah yang ke-44. Al-ihtijaju 'ala Allahi bihi. Yaitu orang-orang ahlul jahiliyah, mereka berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Artinya berhujjah di sini, berhujjah kepada Allah artinya bahwa mereka berhujjah kepada Allah untuk melegalisasi perbuatan buruknya, baik itu dalam bentuk kekufuran atau dalam bentuk perbuatan maksiat, dengan alasan bahwa itu merupakan takdir, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ini maksud dari masalah yang ke-44 dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah, yaitu kebiasaan orang jahiliyah, ya, mereka berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat maksiat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafidhahullahu taala mengatakan, al-ihtijaj 'ala Allah Subhanahu wa taala bil qadar wa annahum ma'durun fi kufrihim wa ma'asihim li'anna Allah qaddara dzalika 'alaihim. Arti dari, ya, pembahasan ini atau masalah yang ke-44 ini adalah bahwa mereka orang-orang ahlu jahiliyah berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam melakukan maksiat dengan takdir Allah. Wa annahum ma'dzurun fi kufrihim wa ma'asihim. Mereka beralasan di dalam melakukan kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka dengan takdir Allah. Li'anna Allah qaddara dzalika 'alaihim, karena Allah telah mentakdirkan atas mereka untuk berbuat maksiat dan kekufuran. Sehingga mereka berhujjah, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan melegalisasikan kekufuran yang mereka lakukan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha tinggi, yang maha besar, tidaklah meninggalkan kepada mereka satu alasan apapun di dalam melegitimasi atau melegalkan kekufuran, kemaksiatan yang mereka lakukan. Bal innahu a'tahumul ikhtiyar. Yang ada, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hak ikhtiar, hak memilih. Wa a'tahumul qudrah. Allah memberikan kepada mereka kemampuan. Wa a'tahumul masyiah. Begitu juga Allah memberikan kepada mereka masyiah, memberikan kepada mereka kehendak. Wa bayyana lahum tariqal khairi wa bayyana lahum tariqasy syarri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan untuk mereka jalan kebenaran, sekaligus pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi mereka jalan keburukan. Wa a'tahum imkaniyat yastati'una biha ay yaf'alu aw yatruku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, ya, kemampuan-kemampuan yang dengan itu mereka sanggup untuk mengerjakan apa yang mereka pilih atau meninggalkan apa yang mereka pilih, ya, meninggalkan hal yang mereka sudah ketahui. Walaisu mujbarina ala ma yaqulun, dan mereka tidaklah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang mereka katakan. Wa aidan, dan juga Allahu bayyana annahu la yarda li ibadil kufur. Ini yang patut digarisbawahi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya, Allah tidaklah ridho dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah kekufuran bagi hambanya. Surat Az-Zumar ayat 7. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaisa min lazimil qadari ar-ridha. Walaupun Allah yang menetapkan, mentakdirkan, walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kekufuran tersebut, tapi takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan suatu kelaziman dari takdir Allah. Semuanya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yuqaddirul kufr, ya, wa huwa yubghiduhu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kekufuran, padahal Allah membenci kekufuran. Min ajli ayyatamayyazan nas ba'duhum min ba'din. Allah mentakdirkan kekufuran padahal Allah membenci, ya, kekufuran tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekufuran?
Mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekufuran padahal Allah membencinya? Agar dari sana manusia itu nanti apa? Terklasifikasi. Manusia nanti akan apa? Ya, ada perbedaan antara satu dan yang lainnya, ya. Wa yatamayyiz shadiq minal kadzib. Agar jelas dan nampak mana di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang pendusta. Wa yatabayyan al-mu'min minal kafir, dan dengan itu juga akan jelas, ya, siapa di antara manusia yang beriman dan siapa pula yang kafir. Begitu juga agar di antara mereka jelas siapa di antara mereka yang munafik dan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, yaitu imannya yang benar. Wallahu qaddara hadhil umur al-makruha li hikmatin minhu subhana. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh perkara-perkara yang ada di muka bumi ini, ya, atau perkara-perkara yang buruk untuk sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hikmah tersebut. Ma qaddaraha abathan. Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun di muka bumi ini, ya, dalam keadaan sia-sia. Wa rattabal jazaa ala af'alihim allati yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Dan dari sana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan atas apa yang mereka perbuat, ya, dengan keinginan mereka atau dengan pilihan mereka. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini, ya, iman yang sempurna di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah mentakdirkan kebaikan, juga Allah mentakdirkan keburukan. Namun Allah tidaklah memaksa hambanya untuk harus memilih kebaikan atau memaksa hambanya untuk berbuat keburukan. Tidak. Allah memberikan hak pilihan kepada mereka, ya. Diberinya akal mereka untuk mereka memilih mana yang baik, mana yang buruk. Setelah kebaikan dan keburukan dijelaskan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hak pilihan, tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan kebaikan, begitu juga konsekuensinya. Dijelaskan keburukan dengan konsekuensinya. Karenanya, ya, tidak ada, ya, dalam hal ini satu alasan lagi bagi hambanya, ya, kemudian mereka nanti di hadapan Allah berhujjah, ya Allah, engkau telah menakdirkan aku untuk berbuat keburukan, ya. Kenapa engkau menakdirkan aku berbuat keburukan? Tidak ada hujjah lagi. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka pikiran. Sebelumnya mereka sudah dijelaskan oleh Allah, ya, kebaikan dan keburukan beserta konsekuensi dari keduanya. Allah memberikan akal kepada mereka, memberikan hak pilih bagi mereka, dan memberikan kehendak kepada mereka. Tinggal mereka memilih sesuai dengan apa yang dicenderungi oleh mereka. Lantas setelah mereka memilih, maka mereka juga harus siap dengan konsekuensinya. Jika mereka memilih kebaikan, maka mereka berkonsekuensi mendapatkan kebaikan. Jika mereka memilih keburukan, ya, maka juga berkonsekuensi keburukan atas mereka. Ini, ya, pemahaman yang benar di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, walidzalikal majnun. Nah, karena itulah orang yang majnun, orang yang gila. Wal ma'tu, orang yang sudah tidak punya akal, tidak mampu. Wal mukrah, orang yang terpaksa. Wan naim, orang yang tidur. La yu'akhadun, mereka semuanya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Ya, orang yang gila, orang yang hilang akal, orang yang terpaksa, orang yang tidur, kalaupun mereka ini berbuat sesuatu, katakan berbuat sesuatu yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan mereka tidak apa? Tidaklah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum laisa indahum ikhtiyar, karena mereka tidak mempunyai pilihan. Mereka tidak berakal ketika itu. Walaisa indahum aklun, ya, mereka tidak punya akal. Mahma fa'ala la yu'akhad. Walaupun mereka melakukan keburukan, ya, dalam keadaan seperti itu, maka mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gila melakukan sesuatu keburukan, ya, maka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang kurang akal.
Begitu juga orang yang terpaksa karena mereka tidak punya pilihan, ya. Tidak akan dihukum oleh Allah ketika mereka melakukan satu keburukan. Begitu juga orang yang tidur, ya. Faman a'tahumullahu al-aqla wat tafkir wa lam yakun makruhan ala fi'lihi fa innahu yu'akhad. Maka dari sini barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna, bisa berpikir dengan akarnya, dan ia bukan termasuk orang yang terpaksa melakukan perbuatan itu, maka jika melakukan perbuatan yang melanggar, perbuatan yang buruk, tentunya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqdama 'ala syarri bi ikhtiyarihi, karena dia melakukan keburukan itu murni dengan apa? Dengan pilihannya. Dengan pilihannya, akalnya yang sempurna, tidak terpaksa dan sebagainya. Wazani yazni bi ikhtiyarihi. Seorang pezina, dia berzina dengan pilihannya. Wa tarikus shalah yatrukuha bi ikhtiyarihi. Begitu juga orang yang meninggalkan salat, meninggalkannya dengan pilihannya. Wa indahul qudrah ainahu yaqumu yusalli. Padahal orang yang meninggalkan salat, dia mampu untuk melaksanakan sholat tersebut. Begitu juga orang yang pezina, dia mampu, ya, untuk meninggalkan hal itu, untuk meninggalkan zina. Wazani aidon buyyina lahu anna zina haram. Dan juga orang yang berbuat zina, mereka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zina itu haram. Wa awaqibu wa khima. Begitu juga dijelaskan oleh Allah bukan hanya keharaman tentang zina, tapi dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina sungguh sangat pedih. Wa rattaballahu 'ala zina haddan radian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa bagi orang yang berzina, ya, akan mendapatkan had, mendapatkan hukuman di dunia. Wa arsalar rusula tanha anisyirki wal kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya mencegah manusia dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Fa kaifa yahtajun 'ala Allahi jalla wa ala ala ma'asihim wa kufrihim wa syirki wa dhalalihim. Lantas dengan penjelasan itu semua, bagaimana bisa mereka lalu berhujjah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beralasan di depan Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan perbuatan maksiat, kekufuran, kesyirikan dan kesesatan mereka. Wahum laisa lahum hujjah, ya, 'ala Allah. Padahal mereka di saat itu sudah tidak lagi mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan bagi Allah sudah jelas, sudah tampak terang, ya, dan tidak perlu, ya, dipakai hujah lagi di depan Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan kemaksiatan, kekufuran yang mereka lakukan. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakan ya Muhammad bahwa milik Allah Subhanahu wa taala hujjah yang kuat, hujjah yang jelas, ya. Al-An'am ayat 149. Fala yajuzul ihtijaj bil qadari illa al masaib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, maka tidaklah boleh, ya, berhujjah dengan takdir illa alal masaib, kecuali atas musibah-musibah. Karena musibah, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan ikhtiar, ya, bukan dengan pilihan manusia. Ketika dia tiba-tiba sakit padahal dia sudah menjaga kesehatan tubuhnya, nah ini adalah satu musibah. Maka boleh kemudian seorang yang sakit berhujjah bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti halnya, ya, di masa pandemi, ketika seseorang sudah berjaga-jaga, tidak sering keluar rumah. Kalaupun keluar rumah terpaksa dia memakai masker, ya, memakai, ya, protokol kesehatan yang sangat ketat bagi dirinya. Kemudian ketika bertemu dengan orang, ya, tidak menjabat tangan sementara. Kemudian selalu merutinkan membersihkan tangan, ya, mencuci pakaian dan sebagainya. Sudah
lakukan seluruhnya, tapi dia juga terkena COVID-19. Nah, ini takdir ya. Setelah dia menjaga, setelah dia berikhtiar, berusaha untuk menghindari penyakit tersebut, tapi tetap saja ya tertimpa penyakit, maka ini adalah merupakan musibah, merupakan takdir Allah Subhanahu. Baru kita boleh berujar dengan takdir dalam hal musibah ini. Idza asabaka musibatun fala tajza. Lalu kemudian tatkala kita mendapatkan musibah, jangan kemudian kita berkeluh kesah, ya. Jangan kita berkeluh kesah, jangan kemudian kita marah dengan musibah yang menimpa kita. Wa qul hadza qadarullah. Maka katakan saja bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu pasti terjadi. Wa tasbir wa tahtasib, dan kewajiban kita ketika mendapatkan musibah, maka kita berusaha untuk bersabar dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal musibah. Amal maksiat, adapun maksiat ya, baik itu berupa kesyirikan, kekufuran dan sebagainya, fala yuhtajju 'alaiha bil qadar, maka tidak boleh kemudian kita beralasan dengan takdir atas ya perbuatan maksiat yang dilakukan. Bal 'alal 'asi ayyatuba ilallah. Namun sebaliknya, orang yang terjatuh pada perbuatan maksiat ya bukan lagi beralasan dengan takdir, tidak boleh beralasan dengan takdir. Tapi yang harus dilakukan olehnya adalah bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk meninggalkan maksiat dan keburukan-keburukan. Fal ihtijat bil qadar ala fi'lil ma'asi huwa fi'lul jahiliyah. Karenanya ya, berhujjah dengan takdir untuk melakukan perbuatan maksiat adalah merupakan perilaku orang-orang jahiliyah. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ya, pembahasan ini jelas sekali ya. Sejatinya pembahasan ini ada pada penjelasan atau ada pada pembahasan tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani takdir Allah, bahwa mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang patut kita imani bersama. Dan mengimani takdir ya, beriman dengan takdir, beriman dengan sempurna ya. Mengimani sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis ya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak apa yang ditakdirkan oleh Allah, kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah takdir, dan tidak boleh kemudian kita berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk melegalisasi perbuatan maksiat yang dilakukan. Kenapa tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam perbuatan maksiat? Karena jika orang berhujjah dengan takdir dalam perbuatan maksiat, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia berhujjah dengan takdir dalam perbuatan maksiat, maka dalam hal ini tidak ada kemungkinan, tidak ada keinginan bagi diri orang tersebut untuk apa? Untuk mengakui bahwa itu perbuatan maksiat yang dilakukan. Sekaligus tidak ada keinginan untuk bertobat dari perbuatan maksiat. Justru sebaliknya, dia akan terus-menerus berbuat maksiat karena dia akan selalu berusaha dan berhujjah bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah, dan buruk sangka kepada Allah merupakan dosa besar yang harus dihindari bersama dari kaum muslimin. Wallahu taala alam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan tentang masalah yang ke-44 dari masalah jahiliyah, yaitu perbuatan mereka berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhujjah dengan takdir Allah dalam perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Naam.
para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita akan meneruskan pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang ke-45, yaitu masalah yang ke-45 dari kitab Masail Jahiliyah. Di dalam masalah yang ke-45 ini, ya, sedikit gambarannya bahwa orang-orang ahlul jahiliyah selalu mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan dalam bukunya Masail Jahiliyah Al-Mas'alatul Khamisatu wal Arba'un, masalah yang ke-45, mu'aradatu syar'illah biqadarihi, yaitu orang-orang jahiliyah selalu mempertentangkan syariat antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya masalah yang ke-45 ini ada kemiripan dengan masalah sebelumnya. Begitu juga dengan masalah yang sebelumnya, yaitu masalah yang ke-43, ya. Di mana masalah yang ke-45 ini masih berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah sebelumnya dalam masalah yang ke-44 kita tahu bahwa mereka selalu berhujjah dengan takdir Allah dalam perbuatan maksiat yang mereka lakukan, dalam perbuatan kekufuran yang mereka lakukan. Nah, permasalahan yang ke-45 ini adalah di antara kebiasaan orang jahiliyah adalah selalu membenturkan, mempertentangkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syariat Allah dan takdirnya ini tidak relevan, ya, dan dibenturkan oleh mereka. Naam. Al-mas'alatul khamisatu wal arba'un, masalah yang ke-45, mu'aradatu syar'illahi biqadarihi. Orang-orang jahiliyah selalu mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdirnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dalam syarahnya, hadhil mas'alatu aidan tata'allaq bil qadar. Masalah yang ke-45 ini juga masalah yang berhubungan dengan takdir seperti masalah yang sebelumnya. Li'anna hunaka may yu'ariduna syar'allahi biqadarihi, karena di antara mereka orang-orang ahli jahiliyah ada yang mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, di mana mereka mengatakan, kaifa yuqaddirullahul kufra wal iman thumma yusyarri' li ibadihi syara'i wal awamir wan nawahi. Mereka orang jahiliyah ada yang mengatakan, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekufuran dan keimanan, ya. Kemudian Allah mensyariatkan untuk hambanya, ya, syariat-syariat berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Ma'annaha la fa'idata minha. Ya, mereka orang jahiliyah mengatakan bahwa hal ini tidak berfaedah sama sekali, ya. Tidak ada faedahnya sama sekali. Idza kanatil umuru maqdiyatun wa muqaddaratun, jika apa-apa, ya, jika sesuatu seluruhnya itu telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah. Fa innan nasa ya'tamiduna 'alal qadar, karena sesungguhnya manusia itu akan sangat bergantung dengan takdir. Nah, ini masalah ini perlu penjelasan, ya. Jadi di antara perkataan orang-orang jahiliyah yang mempertentangkan antara syariat Allah dan takdir Allah adalah mereka itu seakan-akan, ya, di dalam benak mereka, ya, ada apa? Ada pertentangan. Bagaimana bisa Allah mentakdirkan kekufuran dan keimanan, ya? Padahal kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya dengan syariat-syariat berupa perintah dan larangan, ya. Ini jelas tidak ada faedahnya, karena menurut mereka jika sesuatu itu sudah ditakdirkan, ya sudah, karena nantinya manusia akan bergantung dengan takdir Allah. Tidak usah kemudian ditakdirkan adanya kekufuran, ya. Sudah iman saja semuanya. Baru kemudian apa? Ada perintah dan larangan. Ini, ya apa istilahnya, gumaman mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, ya. Jadi di dalam benak mereka itu, mereka seakan-akan, ya, mempertentangkan, dan mereka apa? Mereka
seakan-akan ingin ya bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, ya sudah tidak usah dibuat syariat ya. Tidak usah dibuat syariat. Kalau sudah ditakdirkan, siapa di antara mereka itu yang beriman, siapa di antara mereka yang kufur, tidak usah syariat sudah. Karena manusia, kata mereka, manusia itu akan bergantung dengan takdir Allah. Nah, ini perkataan ini selaras sejalan dengan pendapat orang-orang Jabriyah ya. Mereka mengatakan ya, kita ini adalah ibarat robot. Kita ini majburun ya, kita ini dipaksa. Untuk apa? Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini semakna dengan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah yang mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadhihi min akhtari masail jahiliyah. Ini merupakan ya masalah yang paling bahaya di antara masail jahiliyah, di antara masalah-masalah jahiliyah. Kenapa? Wa yatsbauha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah mimma yaz'umuna anna baina syar'a wa anna baina syar'i wal qadari mu'aradatun. Kenapa? Karena keyakinan seperti ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, keyakinan yang sangat berbahaya di dalam masalah jahiliyah. Kenapa? Keyakinan ini akan diikuti ya oleh orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, barang siapa yang mempertentangkan antara syariat dengan takdir Allah. Barang siapa yang beranggapan bahwa antara syariat Allah dan takdir Allah itu ada pertentangannya. Wa hadza madhabun batilun. Ini jelas sebuah madhab yang batil, sebuah pemikiran yang batil ya. Sebuah keyakinan yang batil. Fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan, karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan ya apapun ya selamanya. Tidak ada pertentangan selamanya antara syariat Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fallahu qaddara syirka wal ma'asi wal kufra wa naha an dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesyirikan, menetapkan kemaksiatan dan menetapkan kekufuran, dan Allah melarang akan ya kesyirikan, kemaksiatan dan kekufuran. Wa syara'al iman wal istiqomah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan keimanan, mensyariatkan istiqomah, mensyariatkan kebaikan ya, dan Allah menganjurkan serta memerintahkan untuk beriman, beristiqomah dan berbuat baik. Karenanya tidak ada pertentangan antara apa? Kekufuran dan keimanan ya. Sebagaimana tidak ada pertentangan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ibadah humul ladina yaf'alun hadhil af'al bi ikhtiyarihim wa iradatihim. Karena hambalah ya mereka yang melakukan amalan-amalan ini, perlakuan ini dengan ikhtiar mereka ya, dengan pilihan mereka dan dengan keinginan mereka serta kehendak mereka. Fal fi'lu mansubun ilaihim. Karena itulah ya amalan atau pekerjaan, perilaku itu dinisbahkan kepada mereka, disandarkan kepada mereka karena mereka yang melakukannya ya. Mereka yang melakukan amalan tersebut dengan pilihannya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Karena itulah walidzalika yu'aqabuna 'alal ma'asi. Karena itulah mereka diiqab, mereka dihukum jika mereka berbuat maksiat, dan mereka akan dibalas dengan kebaikan jika mereka berbuat ketaatan. Wa in kanat muqaddaratun minallahi subhanahu. Meskipun kedua-duanya itu sama-sama sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ditakdirkan oleh Allah, ketaatan ditakdirkan oleh Allah. Tapi manusia ya yang melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan tersebut dengan pilihannya, dengan keinginannya, dengan masyiannya, kehendaknya. Karena itulah ya mereka nantinya harus menanggung konsekuensinya dari pilihan yang telah dipilihnya. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi. Kalau mereka memilih kebaikan, maka mereka akan mendapatkan kebaikan.
dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau mereka melakukan keburukan, juga mereka akan diiqab oleh Allah, diganjar oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan keburukan. Fa innahum innama yujazuna ala fi'alihim la alal qadari. Karena yang menimpa mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat, bukan atas apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan atas apa ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dibalas oleh Allah itu atas apa yang mereka lakukan dengan ikhtiarnya, ya, dengan pilihannya, ya, bukan atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karenanya tadi kita sebutkan dalam masalah yang sebelumnya, ya, orang gila dengan orang sehat sama-sama melakukan perbuatan buruk. Ini misalnya, ya, sama-sama melakukan perbuatan buruk, ya. Tapi kenapa orang gila tidak diiqab oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah, sedangkan orang sehat, orang yang tidak gila diiqab oleh Allah? Berbeda. Karena orang yang sehat melakukan itu dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Sedangkan orang yang tidak sehat, orang yang gila, karena dia gila, hilang akal, maka dia melakukan itu tidak dengan pilihannya. Seakan-akan dia orang yang terpaksa, dia melakukannya tidak mempunyai pikiran, ya. Nah, karenanya berbeda antara ini dan ini, ya. Berbeda dengan antara perlakuan orang yang sehat, orang yang tidak gila dengan orang yang gila, ya. Orang yang tidak gila, ya, tidak diiqab oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginan dia, bukan atas kehendak dia, ya, bukan atas pilihan dia. Sedangkan orang yang tidak gila, karena dia sempurna akalnya, maka dia melakukannya itu atas kemauannya dan atas pilihannya. Walamma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya, waqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati awin nar. Tidak ada di antara kalian, ya, tidak ada salah seorang di antara kalian, wahai para sahabat, kecuali tempatnya itu sudah diketahui apakah di surga atau di neraka. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati awin nar. Tidak ada salah seorang di antara kalian nanti kecuali tempatnya itu sudah diketahui apakah dia itu di surga atau di neraka. Qalu, maka para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ala nattakil ala kitabina wa natrukal amal. Wahai Rasulullah SAW, ya, tidakkah kalau memang tempat kita itu sudah diketahui, sudah ditetapkan, ya, tempat kita sudah diketahui apakah tempat kita itu berada di surga atau di neraka, apakah tidak sebaiknya kita itu berhenti saja? Artinya apa? Kita bergantung kepada ketetapan yang ditetapkan atas kita dan kita tidak berbuat apa-apa. Ya sudah, kalau sudah ditetapkannya sudah, mau ngapain lagi? Ya, kalau bahasa kita seperti itu. Jadi kalau hal itu, ya Rasulullah, sudah ditetapkan oleh Allah tempat kita apakah di surga atau di neraka, mau ngapain lagi? Kita berbuat pun ya jelas tempat kita tetap, ya, tidak bisa berubah, ya kan, ya. Mau ngapain lagi? Jadi apa tidak sebaiknya kita meninggalkan perbuatan saja? Kita apa? Bersandar kepada apa yang telah ditetapkan atas kita. Karenanya Rasulullah kemudian menjelaskan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, i'malu, karena itulah berbuatlah, karena itulah beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk apa dia diciptakan, ya. Untuk apa dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya, fa anzalallahu taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil usra. Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Allah berfirman, adapun orang yang memberi dan orang yang bertakwa dan ia membenarkan ya janji Allah al-husna, ya kebaikan-kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan mempermudahnya ya untuk kebaikan yang apa yang ia perbuat. Wa amma man bakhila wastana, begitu juga sebaliknya orang yang bakhil dan orang yang merasa cukup, ya tidak bergantung kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, kebaikan-kebaikan amalan soleh, fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh kami akan mempermudah baginya untuk mendapatkan kesulitan sebagaimana yang dipilihnya tersebut. Ya, hadis ini hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 4947, 45 dan nomor 4947. Begitu juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini nomor hadis 2647. Jadi di sini para jamaah jelas ya. Jadi seseorang ya kalau gambaran mudahnya ya, Allah memang sudah mentakdirkan kita. Ini inti, ya, harus yang kita garis bawahi. Allah sudah mentakdirkan kita, tempat kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah di surga dan di neraka. Ketetapan ini bukan hak kita. Bukan hak kita. Allah yang menetapkan. Sudah, ini gambaran mudahnya. Lalu kemudian ya, menuju kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, masing-masing kita tidak tahu. Masing-masing kita tidak tahu. Ketetapan kita itu kira-kira tempat kita itu di neraka atau di surga. Kita tidak tahu. Kapan kita tahu? Nah, kapan kita tahu kalau ketetapan kita itu di surga atau di neraka? Kita tahu ketetapan kita itu setelah kita beramal. Karenanya ya Nabi SAW mengatakan, yang menjelaskan kepada para sahabat, untuk itulah agar kalian tahu tempat kalian. Nah, seakan-akan seperti itu. Agar kalian tahu tempat kalian apakah di surga atau di neraka, berlakulah, beramallah. Karena dengan beramal itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ya kepada hambanya apa yang telah diciptakan oleh Allah baginya, yang ditetapkan oleh Allah baginya. Karenanya ya, dalam hadis ini kita tidak boleh kemudian bersandarkan dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Seluruhnya adalah dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh karena taufik Allah Subhanahu wa taala ya. Kita melakukan keburukan, maka kemudian kita cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu pilihan kita. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah, karenanya ya, memahami takdir ini jangan kemudian kita seakan-akan memahaminya dengan pikiran yang cetek, pikiran yang dangkal. Memahami takdir Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikorelasikan dengan apa? Dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita jika kita melakukan amal-amal kebajikan. Dan kita tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir di dalam melakukan perbuatan maksiat. Untuk itulah Nabi SAW menjelaskan, i'malu, berbuatlah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, karena seseorang akan dipermudah oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Yaitu dipermudah oleh Allah untuk apa? Untuk ya memahami takdirnya, di mana tempatnya. Karenanya Allah menjelaskan dalam ayatnya, orang yang ya suka memberi, orang yang bertakwa, orang yang membenarkan janji-janji Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk melakukan hal itu. Sebaliknya orang yang bakhil karena pilihannya ya, orang yang merasa cukup ya, tidak membutuhkan Allah dan mendustakan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka juga Allah akan ya memudahkan pilihannya ke dalam kesulitan tersebut. Fal abdu, nah kelanjutannya sesuatu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, fal abdu ya'mal min janibil khair wa yatajannab asy-syarra
Wa ammal qadar fahuwa sirrullahi subhanahu wa ta'ala la tabhath fihi li'annahu la yu'nika wa lan tasir ila natijatin. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka dari hadis ini jelas seorang hamba hanyalah beramal saja, ya. Hanyalah beramal saja untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan beramal untuk menghindari keburukan-keburukan. Jadi seorang hamba tugasnya adalah hanya untuk beramal saja, ya. Beramal saja untuk menggapai kebaikan-kebaikan dan untuk menghindarkan diri dari keburukan-keburukan. Adapun takdir, ketetapan Allah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidaklah kita dibebani oleh Allah untuk mengorek-ngorek apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahuwa sirrullah ammal qadar, kata Syekh Shalih Fauzan, adapun takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, la tabat fihi. Maka jika itu rahasia Allah, jangan kemudian kita mengorek-ngorek. Jangan kemudian kita membahasnya, ya, apa yang dirahasiakan oleh Allah. Li'annahu la ya'nika, karena hal itu tidaklah bermanfaat bagi kita. Walan tasir ila natijah. Kalaupun kita juga membahas, ya, kemudian memaksa untuk mencari-cari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kita akan sampai kepada apa? Kepada hasil yang memuaskan. Karena memang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah tetap menjadi rahasia. Maka biarkan itu merupakan rahasia Allah. Takdir tersebut yang perlu kita semangat di dalam melakukannya adalah berbuat amal kebajikan dan menghindarkan serta menjauhkan sejauh-jauhnya dari keburukan. Itu yang perlu kita lakukan. Adapun takdir Allah tidak usah kemudian kita mempedulikan, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hambanya itu penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah, ya. Dan tidaklah kita bertanya tentang apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak usah kita bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Sedangkan kita sendirilah yang akan selalu ditanya apa yang telah kita perbuat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Waqad talakhasa min hadhil masail. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan dari masalah-masalah ini, yaitu masalah tentang takdir yang sudah kita bahas ini, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Beliau mengatakan, adapun kesimpulan dari masalah-masalah tentang takdir ini, annan nasa fil qadar ma'asyar'i inqasamu ila arba'ati aqsam. Bahwa manusia di dalam masalah takdir dan syariat dan apa yang disyariatkan oleh Allah, mereka, ya, terbagi menjadi 4 bagian. Manusia itu terbagi menjadi 4 bagian di dalam menyikapi takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama dari bagian manusia dalam menyikapi, ya, takdir dan syariat Allah adalah mayyat butul qadar wa yanfi syara' wa hum jabariyah. Ada sekelompok orang yang menetapkan takdir. Artinya apa? Bergantung hanya kepada takdir saja dan menafikan syariat Allah, menafikan perintah dan larangan Allah. Maka kelompok yang pertama ini adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa kami ini tidak bisa apa-apa, ibarat robot, ya. Kita ini berada di dalam kubangan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Allah kalau menakdirkan baik, ya baik kita. Allah kalau menakdirkan buruk, ya buruklah kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan syariat, ya. Meskipun kita tidak melakukan syariat Allah, ya, tidak melakukan perintah, ya, kemudian tidak menghindarkan larangan, maka hal itu tidak menjadi dominan. Yang menjadi dominan adalah takdir. Ini kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang menetapkan takdir Allah, bersandar kepada takdir Allah dan menafikan syariat. Mereka adalah golongan Qadariyah, golongan Jabriyah. Kemudian kelompok yang kedua, wal qismus tsani may yathbutu syar'a wa yanfil qadar. Ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Orang yang menetapkan syariat, ya, dan menafikan qadar. Artinya apa? Bahwa apapun yang dilakukan manusia itu murni atas perbuatan dia.
Baik buruknya yang dilakukan murni atas dasar pilihannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menetapkan ya perintah dan larangan itu semutlak-mutlaknya dengan apa? Dengan menafikan takdir. Tidak ada takdir, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan takdir manusia. Ini kelompok sebaliknya, kelompok yang berlawanan dengan kelompok yang pertama, dan kelompok yang kedua ini adalah kelompok Qadariyah. Sehingga kelompok Qadariyah mengatakan orang yang berbuat kebaikan itu murni dari pekerjaannya. Begitu juga orang yang berbuat keburukan itu murni dari perlakuannya. Tidak ada hak campur tangan Allah di dalam menetapkan ya kebaikan dan keburukan bagi mereka. Ini kelompok Qadariyah, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mayyathbutus syar'a wal qadara wa yas'um anna bainahuma tanaqudun wa huwal musyrikun. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kelompok yang ketiga adalah orang yang menetapkan adanya syariat. Ya, Allah menetapkan syariat, menetapkan perintah, menetapkan larangan, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir. Tapi kelompok ini ya menganggap bahwa antara syariat Allah dan takdir Allah itu ada pertentangan, ya. Ada ketidaksesuaian, ada pertentangan. Maka kelompok ini, ya kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang musyrik, ya. Mereka apa? Mereka menetapkan takdir Allah, ya. Mereka menetapkan takdir Allah dan menetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan syariat, menetapkan perintah dan larangan. Begitu juga Allah menetapkan takdir. Tapi antara takdir Allah dan syariat Allah terdapat pertentangan. Mereka selalu mempertanyakan bagaimana bisa Allah kok menetapkan kekufuran dan keimanan, ya. Kemudian Allah mensyariatkan dengan syariat perintah dan larangan, ya. Nah, ini orang-orang musyrik, kelompok yang ketiga. Jadi mereka mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Kelompok yang keempat yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang benar. Adalah mayyasbutus syar'a wal qadar. Ya, sama, ya. Kelompok yang keempat ini pada awalnya sama dengan kelompok yang ketiga. Yaitu mereka menetapkan adanya syariat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya dengan syariat berupa perintah dan larangan. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan takdir atas mereka. Wa yanfi anhuma at-tanaqud, dan mereka tidak berkeyakinan ada pertentangan antara takdir Allah dan syariat Allah. Syariat Allah ya syariat Allah. Merupakan apa? Merupakan penjelasan Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Allah menjelaskan dahulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah menjelaskan dahulu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah juga menjelaskan perintah-perintah Allah sekaligus konsekuensi dari orang yang melaksanakan perintah ini. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada hambanya keburukan-keburukan, larangan-larangan, dan konsekuensi bagi orang yang melakukannya. Sudah dijelaskan oleh Allah. Kemudian takdir Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan kepada mereka. Jadi tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang keempat ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah kelompok yang hak, kelompok yang benar, ya. Sesuai dengan ya nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa begitulah kita menyikapi antara syariat dengan takdir Allah, ya. Kita berbuat ya seperti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meyakini bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala bagian dari apa yang dilakukan oleh Allah atas kita, dan kita imani bersama. Wallahu taala a'lam. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari masalah yang ke 45 dari pembahasan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang ke-46
Insya Allah ini kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang, karena penjelasan masalah yang ke-46 ini juga membutuhkan penjelasan yang cukup detail ya. Pembahasan yang ke-46 ini adalah tentang bahwa orang-orang ahlul jahiliyah mereka seringkali mencela masa, mencela zaman. Sebagaimana perkataan mereka ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan kami tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr, kecuali masa. Ini perkataan bentuk celaan para jamaah. Seakan-akan mereka mencela dahrlah atau masalah, waktulah yang zamanlah yang membinasakan mereka. Ya. Zamanlah yang membinasakan mereka. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan orang-orang ahli jahiliyah juga apa? Bukan hanya mereka dibinasakan oleh waktu, oleh zaman, tapi juga mereka menisbahkan segala sesuatunya itu kepada waktu. Menisbahkan segala sesuatunya kepada waktu. Jika terjadi satu kejadian, maka mereka mengatakan itu sudah waktu. Ya. Itu adalah waktu yang berbuat. Seakan-akan dia menisbahkan kejadian itu kepada waktu. Waktulah yang akan berbuat seperti itu. Begitu juga ketika ya terdapat kehancuran, kebinasaan, mereka juga mengatakan kita tidak akan binasa kecuali waktu yang membinasakan kita. Itu adalah bagian di antara keyakinan ya orang-orang ahlul jahiliyah tentang waktu. Kenapa keyakinan ini merupakan keyakinan jahiliyah? Karena mereka jelas ya, menafikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ya dengan alam semesta ini. Seluruh kejadian alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka orang-orang ahlul jahiliyah, karena mereka memang ya ada di antara mereka yang tidak meyakini akan takdir Allah, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat, maka mereka menisbahkan apa yang terjadi di alam semesta ini kepada waktu. Karena pada dasarnya ya mereka ini pada hal ini mereka mengkufuri sebagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga natijahnya, hasilnya adalah mereka menisbahkan sesuatu apa yang terjadi di alam semesta ini ya, baik itu kejadian-kejadian yang mereka inginkan atau kejadian yang tidak mereka inginkan, disandarkan kepada waktu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah dalam pembahasan tentang masalah yang ke-46 ini, insyaallah kita bisa sambung pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Kami akan senantiasa menunggu pertanyaan dari para pemirsa dalam kajian di sore hari ini. Belum masuk ya dari kolom komentar kami. Cuma ada komentar ya, bukan pertanyaan, dari akhuna Syahrul Mubarak mengatakan barakallahu fik, maka kita jawab fikum wa fik barakallah. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Naam.
Naam, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Ummu Fulan wa Fulana, juga bukan pertanyaan, berkata barakallahu fik Ustaz wa jazakumullahu khairan, maka kita jawab wa fik barakallahu wa afwan ya. Kita mengharapkan ada pertanyaan ya. Setiap kita mengkaji bersama kajian di sore hari ini. Taib, belum masuk pertanyaan yang masuk di kolom komentar kami ya, maka kami anggap cukup ya kajian kita pada sore hari ini ya, sampai pada masalah yang ke-45. Insyaallah masalah yang ke-46 kita akan sambung pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.